dalam kaitan persoalan guru atau SDM di Kementerian Agama sudah bolak-balik menerima audiensi, dan bahkan ketika kita mengunjungi dapil kita selalu dikejar membuka forum untuk mendengarkan. Tentu kedatangan sampai ke Komisi 8 ini patut dihargai, bahwa para guru mengejar sampai ke Komisi 8. Padahal saya sudah tahu bapak-bapak sebagian besar sudah ketemu sama Pak Wahid. Padahal perjuangan itu Pak Wahid saya sudah dahsyat sebetulnya. Tapi memperkuat Pak Wahid nanti ya kita mendengarkan dulu resmi di Komisi 8. Jangankan guru-guru agama, kemarin kami menerima staf khusus presiden bidang penyelenggaraan haji. Karena satu orang, kami menerimanya di ruang tamu, tapi beliau kepingin di sini, formal, bisa dipoto dan kelihatan di Komisi 8. Jadi staf khusus presiden pun kepingin di sini. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita di ruang Komisi 8 ini nanti mudah-mudahan didengar berbagai pihak. Karena forumnya adalah RDPU, kita tidak membutuhkan quorum, maka atas izin pimpinan, anggota dan para tamu kami, kita buka RDPU kita ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita membatasi sampai selesai jam berapa. Sekarang tidak kita batasi. Karena tidak dibatasi, tapi sabar nanti gantian yang memimpin. Nah, tapi mudah-mudahan kalau kami siaplah sampai subuh. Tapi saya tahu maksudnya Bapak Ibu kan tidak penting sampai subuh, yang penting diterima ini. Kalau perlu kita ketok sudah diterima gitu. Sebelum kami menyampaikan berbagai perkembangan yang ada di Komisi 8 tentang pendidikan dan tenaga pendidik, dan begitu juga yang berkembang di Komisi 10, demikian halnya di Komisi 2 terkait dengan kebijakan Kemenpan RB. Ini sudah alhamdulillah 3 komisi ini sudah kompak dengan situasi kita. Kalau dulu kan memang Komisi 8 saja tidak didengar. Sekarang ini Komisi 10 pun sudah getol membela kita. Bahkan di Komisi 2 di Kemenpan RB sudah juga ikut terus mendesak supaya Kemenpan RB membuka peluang itu untuk kita. Nah, kami masih butuh suara-suara seperti yang tanggal berapa? Tanggal 30 yang demo di Patung Kuda, semacam itu masih butuh kita. Jadi nggak bisa sekedar surat menyurat, memang perlu aksi juga. Kalau tidak, kami juga nggak kuat di sini. Nih teman-teman ini kadang-kadang marahnya terhadap pemerintah sudah di luar kebiasaan marahnya. Toh juga nggak ada keputusan, tetap aja belum diterima. Masih seperti itu. Nah, karena itu kami persilahkan dulu yang disepakati menjadi pimpinan di dalam delegasi ini untuk menyampaikan berbagai hal yang ingin disampaikan di Komisi 8. Terima kasih, kami persilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatan bilisani yafqahu qoli. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 8, Bapak Haji Marwan Dasopan MSI. Yang saya hormati Wakil Komisi 8, Bapak Haji Abdul Wahid. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan dari Komisi 8, yang kami hormati para pengurus dan anggota dari Forum Passing Grade Kemenak Swasta tahun 2023. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini masih dapat bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Dwi Aryani dari Ketua Forum Passing Grade Kemenak Swasta tahun 2023. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Komisi 8 yang telah menerima kami dalam rapat dengar pendapat umum, sehingga kami dapat memberikan unek-unek atau memberikan pengaduan dari masalah kami. Kepada Bapak Pimpinan yang terhormat, perlu diketahui bahwa kami adalah Forum Passing Grade Kemenak Swasta yang berstatus P tahun 2023. Forum ini beranggotakan peserta yang sudah mengikuti tes P3K Kementerian Agama pada tahun 2023 dengan status P, yang artinya itu sudah nilai ambang batas. Dibuktikan dengan hasil Panselnas, dan juga kami sudah memiliki sertifikat UKOM BKN pada tahun 2023. Ini Bapak, seperti ini. Itu atas, seperti ini. Asli ini Pak, asli ini. Ini. Yang di atas juga itu asli ini. Sertifikat UKOM P3K tahun 2023 swasta. Ini berarti kami sebenarnya sudah diberi kesempatan hanya pada tahun 2023 saja mendaftar P3K dari swasta. Gitu ya Bapak. Terima kasih nih. Kami kesini itu karena memang benar dari Bapak tadi, katanya lebih halus ini ya daripada kezoliman ya tadi, yaitu masalah diskriminasi. Dolim, tapi enggak dolim ya Bapak, insya Allah hanya diskriminasi saja. Diskriminasi yang kami sampaikan itu begini Bapak, kita itu dibedakan antara passing grade atau yang sudah lulus P3, yang sudah memiliki nilai ambang batas dari Dignas dengan dari Kemenak. Yang dari Dignas itu Bapak, itu bisa melamar untuk swasta. Gimana? Bentar ya. Bentar. Sorry pimpinan. Ini yang di atas turun, ya hampir memenuhi ya. Oh, siap, J. Turun. Alhamdulillah, boleh turun. Ya. Turun dulu, baru saya lanjutkan. Pada senang sekali itu Bapak, kepengen banget itu ke ruang ini sebenarnya dari tadi. Iya, bahagia sekali. Jauh-jauh. Ini ada dari Riau Bapak, kemudian ada dari Magelang, Banyumas,
Purwokerto, DIY, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian Jakarta, Ciamis, Bogor. Kayaknya 50 ini kemarin pada rebutan pengen berangkat semua Bapak. Sebenarnya kita anggotanya ada 1.300. Ada Sulawesi juga Bapak ini. Ada Sulawesi, bahkan ini yang dari Riau ini Pak Jufrizal itu dengan biaya sendiri itu Pak. Biaya sendiri itu, naik pesawat tadi. Demi untuk gimana? Iya, cuma sendiri itu Bapak. Perwakilan yang mampu itu Bapak. Ini dilanjutkan dulu atau menunggu yang dari atas? Oh, nje, menunggu teman-teman nje. Iya, terima kasih banyak. Pokoknya di Komisi 8 itu sungguh sangat baik sekali, menjamu tamu dengan baik sekali. Baru datang langsung dikasih makan ini. Tahu aja kalau kita lapar gitu loh Bapak. Ya, Komisi 8 adalah komisi dunia akhirat itu. Komisi madrasah ya. Itu bulan. Yang atas sana. Satu baris atas. Ayo Pak Haji semangat Pak Haji. Pak Haji semangat. Angkat lagi ya. Angkat lagi dulu. Foto sebenarnya untuk yang ini kopi. Ya nanti. Ya, ini alhamdulillah Ketua Forum Passing Grade ini tidak khawatir lagi. Karena kalau tidak masuk di dalam ruangan ini setelah kembali dikata-katai ketuanya. Itu ketua membiarkan kita di balkon gitu. Sekarang sudah berada di forum yang sama. Iya. Ya. Hebat Pak Wahid kan? Gimana? Hebat Pak Wahid kan? Iya, sangat hebat sekali. Pak Ketua jangan kayak gitu, sumbernya dari sini nih, sebelah sini. Tetap kita yang meminta melalui pimpinan gitu. Iya makanya kan yang pimpinan itu saya tapi Iya. ya baik lanjut. Ya, saya lanjutkan ini mumpung di bawah semua biar diangkat untuk sertifikatnya. Jadi perlu perlu kami ulangi bahwa kami itu meminta untuk P3K sudah pernah tes ya, ini sudah sesuai dengan undang-undang, tes dengan ada sertifikat UKOM tahun 2023, dibuktikan dengan UKOM dari BKN. Nih. Asli kita lulus passing grade dan sudah memiliki nilai ambang batas. Jadi jika di P3K kan itu kami sudah sesuai nih. Sudah, nggih. Terima kasih. Kami lanjutkan Bapak Pimpinan dan semua anggota Dewan.
bahwa kami itu sudah mengikuti tes P3K tahun 2023 dan mempunyai nilai ambang batas. Yang kami minta itu adalah selanjutnya slide-nya. Ya. Yang kami minta harapan dan tuntutan. Nih harapan kami berharap sekali. Passing grade Kemenak swasta tahun 2023 menjadi pelamar prioritas tanpa tes lagi karena kami sudah tes dalam penerimaan P3K selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, ini lanjut. Permasalahan yang mendasari tadi kan masalahnya diskriminasi ini ya. Diskriminasi atau perlakuan perbedaan PG dari Kemendikdasmen Dignas yaitu P1 2021 karena mereka kalau Dignas itu dapat mendaftar swasta itu di tahun 2021 sedangkan Kemenak itu kita baru bisa mendaftar di tahun 2023 itu aja sudah dibedakan ya itu Bapak. Untuk P1 2021 itu lanjut slide-nya. Untuk P1 2021 itu oleh pemerintah diangkat menjadi P3K bertahap. Yang sudah lulus nilai ambang batas atau sudah PG itu diangkat menjadi P3K secara bertahap dari tahun 2022 sampai 2025 dihabiskan. Itu untuk yang Dignas. Untuk yang Dignas. Sekarang kami yang Kemenak. Kemenak itu pertama kali mendaftar, Derek lanjutkan itu. Kemenak itu kan kami dapat mendaftar di tahun 2023 saja Bapak yang swasta. Kami tidak disinggung sama sekali, ditinggalkan bahkan dilupakan ini. Makanya kami mengadu di sini dengan kami mewakili 1.300 anggota dari seluruh Indonesia. Menginginkan bahwa yang PG 2023 itu diakomodir pada penerimaan selanjutnya dan ditempatkan di Satmikal atau ditempatkan di madrasah masing-masing. Itu. Dasarnya apa? Kenapa kok kami meminta ditempatkan di madrasah masing-masing? Karena di Dignas ini pokoknya karena perbedaan jadi kita itu meri ya Pak ini ya maaf nggih. Karena di Dignas itu sudah ada namanya Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025 yang teknisnya itu di Kemendikdasmen nomor 82 tahun 2025 itu dapat ditempatkan di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tuh makanya kami juga meminta yang dari Kemenak juga sama dong. Kita P3K jalur prioritas ditempatkan di Satmikal begitu. Lanjut Bapak. Yang menjadi huru-hara ini Bapak. Ini pernyataan Bapak Faisal, makanya kami tak tampilkan ini fotonya Bapak Faisal itu kemarin. Kemenak itu usulan 191.298 formasi jabatan fungsional guru madrasah dan pendidikan agama usulan Kemenak disetujui oleh Pan-RB. Selanjutnya Bapak. Nah, ini yang membuat kita agak panas ini Bapak. Bapak Faisal menyatakan Bapak Faisal. Faisal benar Bapak Faisal. Faisal itu Dir GTK Kemenak. Faisal bukan Faisal. Bapak Faisal. Bapak Faisal itu menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penyelesaian pemberkasan bagi 11.339 guru madrasah yang sudah lulus UKOM dan mendapatkan sertifikat kelulusan karena masa berlaku sertifikat itu hanya 2 tahun sehingga harus segera diproses agar tidak kadaluarsa. Karena itu Bapak Faisal mendorong percepatan agar para guru tersebut segera menempati formasi yang tersedia. Kami langsung meminta ini, mohon maaf, kami minta bantuan kepada Ibu Seli sebenarnya kemarin, Ibu Seli sama Bapak Abdul Wahid juga. Beliau, maaf ini secara pribadi kami ngejar ini, mohon maaf ya Bapak Marwanda Sopang. Lah,
Ternyata yang 11.339 ini untuk yang lulus UKOM 2024, Bapak. Kami sedih sekali, padahal di sini itu kita itu jumlahnya nggak sampai banyak, 2000-an, 1000-an sampai maksimal 2000-an, Bapak. Kami sudah lulus UKOM. Lah, menyakitkan banget itu yang lulus yang 2024 itu yang tidak dapat nilai ambang batas pun sudah diprioritaskan dan di P3K kan. Kami yang jelas-jelas sudah mendapatkan nilai ambang batas cuma jumlahnya 2000 saja, kenapa ditinggalkan? Jadi kami minta hak kami. Yang 2024 yang tidak lulus saja tetap dikasih NIP. Kita yang benar-benar sudah nilai ambang batas, kenapa tidak? Apalagi ada dari formasi 191.296 itu dikurangi dengan 11.339 yang lulus UKOM 2024, masih banyak tersedia kan Bapak itu. Nah, kami minta hak untuk yang 1.000 sampai 2.000 itu dimasukkan dalam prioritas. Apalagi Bapak Faisal aja takut karena masa berlaku ini sertifikat kami itu katanya 2 tahun. Lah kami itu tes tahun 2023 pada tanggal 24 November ini. Jadi pada bulan ini kita habis. Apa enggak kasihan yang 2024 aja dikasihani, kenapa yang 2023 tidak, Bapak? Jadi kami menuntut itu. Mohon maaf, nggih. Itu. Lanjut. Nah, ini beritanya. Lanjut aja beritanya yang saya tampilkan. Dasar hukum kami yang kami gunakan dalam menuntut ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Aturan yang di bawahnya adalah PP nomor 49 tahun 2018. Kemudian aturan di bawahnya adalah Surat Edaran Menteri Pan-RB, yaitu Kepmen Pan-RB nomor 649 tahun 2023, Kepmen Pan-RB nomor 347, 348, 349 tahun 2024. Kemudian yang kami jadikan rujukan tadi untuk yang ditempatkan di swasta itu Kemendikdasmen nomor 1 tahun 2025. Di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 pasal 37, di sana dinyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan. Seperti diketahui bahwa ASN itu terdiri dari P3K dan juga PNS. Di PP nomor 49 tahun 2018 pun sama. Jadi kita itu memiliki kesempatan yang sama, baik negeri maupun swasta yang sudah mengikuti persyaratan. Kami sudah mengikuti persyaratan baik administratif. Kemudian kita tes yang terdiri dari teknis, sosiokultural, wawancara, ditambah lagi kalau Kemenak itu minta tes moderasi beragama. Dengan penuh perjuangan, saya dari Magelang tes ke Semarang, berangkat jam 1 malam. Kemudian setelah itu ada pengumuman bahwa nilainya sudah memenuhi. Kalau sudah memenuhi maka harus dilanjutkan tes moderasi. Kita tes moderasi, Bapak. Ketika tes moderasi kami memenuhi juga, sehingga di Panselnas itu muncul dengan status P, artinya baik lulus baik teknis, sosiokultural, wawancara, moderasi beragama itu kami dinyatakan ambang batas. Jadi apalagi persyaratan yang tidak dipenuhi bagi kami, sedangkan yang 2024 tidak lolos pun diprioritaskan, begitu. Lanjut, ini masalah aturan ini kita sudah memenuhi semua, sudah tes dan lain-lain dari A dari sampai dengan H di PP nomor 49 tahun 2018 itu kami sudah memenuhi semua. Lanjut. Sudah, itu saja mungkin biar dikomentari atau di pengaduan kami, biar Bapak bagaimana masalah kami untuk dilanjutkan atau didorong ke Kemenak, Pan-RB, sama BKN dan semua instansi yang terkait masalah penerimaan P3K.
Mohon dari Bapak Komisi 8, Bapak pimpinan dan semua anggota dewan menolong kami dengan rendah hati agar kami diakomodir dan mendapat sedikit aja Pak, itu cuma 2.000 aja Pak untuk kuota kami, tidak menyalahi undang-undang karena kami sudah tes, begitu Bapak. Mungkin dari saya ada tambahan lain mungkin dari beberapa pengurus atau anggota, dari saya cukup sekian.